Wijaya Kusuma. Pada umumnya masyarakat kita mendengar atau mengetahui tentang kembang Wijaya Kusuma itu hanya dari cerita pewayangan. Memang di dunia pewayangan, kembang Wijaya Kusuma sangat populer sekali. Kembang tersebut milik Sang Prabu Bathara Kresna, raja dari kerajaan Wurawati. Adapun khasiat daripada kembang Wijaya Kusuma adalah untuk menghidupkan orang yang sudah mati tetapi belum sampai saatnya. Jadi untuk menghidupkan orang mati belum sampai saatnya. Ada cerita-cerita yang di dalam dunia pewayangan yang bisa kita petik seperti dalam cerita Udawa Waris. Udawa akan memperbaiki desa Widoro Kandang, Padepokan Widoro Kandang untuk menjadi kepatihan, tetapi Prabu Baladewa tidak mengizinkan. Akhirnya terjadilah perselisihan paham. Pada waktu itu Prabu Baladewa bersikukuh bahwa Widoro Kandang adalah milik Sang Prabu Baladewa karena dari leluhurnya. Perselisihan itu terjadi, akhirnya Udawa melarikan diri bertemu dengan Prabu Kresna. Demikian sabda dari Prabu Kresna. Iwang sukma mengadi luwih sasmitaning sun, wong bawana langgeng. Datingsun jati ningsun urip. Kakang Udawa, playumu lonjong botor. Ana wigati apa dene jeneng para keplayu Kakang? Waduh, kula badhe kaperjaya dening Sinuwun Prabu Baladewa Raka Jengandika. Kula badhe dipun tamani pusaka Nenggala. Kakang Udawa, kukuhana Widoro Kandang. Pancen kuwi darbeke Kakang Patih Udawa. Adepana Kaka Prabu Baladewa. Yen kula ketaman pusaka Nenggala, kula mesti pejah. Aja kuwatir Kakang, bakal tak ungkuri kembang Wijaya Kusuma. Kakang Patih Udawa bakal bisa walaya jati temah nirmala. Akhirnya Udawa berhadapan dengan Prabu Baladewa. Prabu Baladewa yang akhirnya juga menyerahkan Widoro Kandang. Ada lagi adegan yang seperti guyonan dalam cerita Petruk jadi ratu. Dalam lakon Petruk jadi ratu, Petruk menjadi raja di negara Loji Tengara. Jejuluk Sang Prabu Bel Geduwel Beh, ya Sang Prabu Tong Tongsot. Akhirnya Sang Prabu Bel Geduwel Beh ngelar jajan, belengket kerajaan semua tunduk, patuh, dan setor upeti kepada Sang Prabu Bel Geduwel Beh. Yang akan dituju adalah kerajaan Ngamarta milik para Pandhawa. Akhirnya terjadilah peperangan. Pandhawa dan para putra-putra Pandhawa semuanya lari tunggang langgang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Prabu Bel Geduwel Beh. Semua bertekuk lutut kalah dengan Sang Prabu Bel Geduwel Beh. Akhirnya Sang Prabu Bathara Kresna mencari Wulu Cumbu, Nala Gareng dan Bagong. Nala Gareng lan jeneng para Bagong gila sawangen para Pandhawa padha lumayu salang tunjang tanding yuda kalawan Sang Prabu Bel Geduwel Beh. Para Pandhawa padha kasoran yen ngono negara Ngamarta bakal dadi jajahane negara Loji Tengara, negarane Sang Prabu Bel Geduwel Beh. Mula gandeng Pandhawa wis padha keplayu
jeneng para Nalagareng lan Bagong kang bakal dak utus supaya dadi senopati ning Aprang. Waduh, apa ora dilaropake? Ora Bagong. Waduh, lah wong Pandhawa do kalah piye, Gong? Ngene Bagong. Upama kowe lumawan perang kelawan Sang Prabu Belgedwel Beh. Nganti cilik lara gedene tekaning pati. Jeneng para bakal tak ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Ing kono bakal bisa waluya jati temah nirmala. Bakal bisa urip maneh Bagong lan jeneng para Gareng. Nggih, pun. Ning janji, iya yen kowe nganti tepekaning pati bakal tak uripake maneh. Akhirnya Nalagareng dan Bagong berdua melawan Sang Prabu Belgedwel Beh. Tidak lama kemudian Prabu Belgedwel Beh babar dadi Petruk kantong bolong. Akhirnya menyerah kepada mereka berdua, kepada Bagong dan Nalagareng. Itu di dunia pewayangan. Karena masyarakat banyak mengagumi tentang wayang purwa, masyarakat seperti terbius dengan adanya cerita-cerita itu. Masyarakat terbius, akhirnya sangat-sangat mempercayai bahwa Kembang Wijaya Kusuma pasti ada. Seperti halnya Aji Poncosono. Aji Poncosono itu didengar di pewayangan. Ternyata ada manusia yang punya Aji Poncosono, yaitu Patih Jayadigda, Patih Nagari di Kabupaten Blitar pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika meninggal, jangan sampai bersentuhan dengan tanah, akhirnya dibuatkan anjang-anjang atau terkenal dengan nama makam gantung. Karena Aji Poncosono kalau bersentuhan dengan tanah akan hidup kembali. Demikian juga Sekar Wijaya Kesuma atau Kembang Wijaya Kesuma diyakini oleh sebagian besar masyarakat pasti ada. Ada suatu cerita, tutur tinular, putra Adipati Pucang Kembar yang bernama Jononegoro atau Jonokusumo, putra dari sang adipati itu adalah Danupaya dan Sumekar. Pada waktu itu ada utusan dari Mataram untuk mencari di mana adanya Sekar Wijaya Kesuma. Kalau sudah bisa ketemu agar dibawa ke Keraton Mataram untuk menjadi sajian dalam jumenengan Keraton Mataram. Waktu itu Danupaya yang diutus, akhirnya Raden Danupaya menuju ke Gunung Srandil. Gunung Srandil sampai sekarang tetap gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Gunung Srandil merupakan bagian dari Kecamatan Adipolo, ikut Kabupaten Cilacap. Merupakan gumuk dari kapur, itu namanya Gunung Srandil. Di sana banyak peninggalan petilasan-petilasan, ada petilasan kaki Semar, ada petilasan Dampo Awang atau Sampokong yang di sana menghiasi, akhirnya menjadi sangat keramat di Gunung Srandil itu. Danupaya mencari Sekar Wijaya Kusuma dengan bertapa di Gunung Srandil. Karena berdua adalah putra daripada Dipati Jononegoro atau Jonokusumo, yaitu Danupaya dan Sumekar. Karena Sumekar merasa ditinggalkan oleh Danupaya, akhirnya Sumekar mencari di mana Danupaya berada. Sumekar mencari di mana Danupaya berada. Akhirnya Danupaya sudah bersemedi di Gunung Srandil dan Sumekar mencari di sana, malah ketemu dengan para warok yang memukim di
Gunung Srandil, yang menguasai Gunung Srandil itu. Warok itu ada Warok Jambe Pitu, ada Warok Jambe 5, dan juga ada Kampret Ireng, Sembung Langu, dan lain-lainnya. Karena Raden Danupoyo itu bertapa, Sumekar mencarinya sangat sulit, akhirnya malah ketemu warok-warok itu. Sumekar diburu dan akan dirodopeksa oleh orang-orang yang merasa berkuasa di situ, yaitu Warok Jambe Pitu, Warok Jambe 5, Kampret Ireng, dan juga Sembung Langu, dan lain-lainnya. Akhirnya kalau bisa menangkap Sumekar akan diperistri dari salah satu warok itu. Karena suara gaduh, akhirnya Raden Danupoyo udar semedinya dan melihat Sumekar yang dikejar-kejar itu, akhirnya Raden Danupoyo segera melawan yang mengejar Sumekar itu. Akhirnya para warok bertekuk lutut mengaku kalah dengan Raden Danupoyo. Dan setelah para warok bertekuk lutut, semuanya tidak ada yang berani dengan Raden Danupoyo. Anehnya, Sumekar dicari tidak ada lagi. Sumekar sudah menjelma menjadi Sekar Wijaya Kusumo. Sumekar sudah menjadi Sekar Wijaya Kusumo, segera dipetik oleh Raden Danupoyo, dan yang disuruh menjaga pohon Wijaya Kusumo itu adalah para warok-warok yang tadinya mengejar Sumekar itu. Jangan sampai ada gangguan dari siapapun agar Sekar Wijaya Kusumo tumbuh dan berkembang di sini. Semuanya menyanggupi, dan akhirnya Raden Danupoyo dengan membawa Sekar Wijaya Kusumo dihadapkan di Keraton Mataram yang pada waktu itu sudah pindah di Kartosuro. Akhirnya diserahkan kepada sang raja. Sekar Wijaya Kusumo dimasak dan didahar oleh sang raja di Mataram setelah habis jumenengan. Jadi sampai sekarang apabila ada jumenengan, masih mencari Sekar Wijaya Kusumo yang hidup dan berkembang di Gunung Kapur, yaitu di Gunung Srandil yang ikut wilayah Kecamatan Adipolo, Kabupaten Cilacap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Sekar Wijaya Kusumo menjadi bagian sesurupan dari Sanjo para pandemen YouTube kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.